Dan selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu lagi dalam acara meditasi online pada malam hari ini. Yang hari ini kita mengambil tema tentang depression and insomnia, ya, kesulitan tidur dan juga depresi. Saya akan jelaskan mengapa konteksnya saya bicara ini, dan tapi sebenarnya kita buka terlebih dahulu dengan doa bersama, doa penyerahan Resuscipe Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya, ambillah ya Tuhan, dan terimalah seluruh kebebasanku, ingatanku, pikiranku, segenap kehendakku, segala kepunyaan yang milikku. Engkaulah yang memberikan padamu, Tuhan, ku kembalikan semuanya milikmu. Pergunakanlah kehendakmu, berlaku cinta dan rahmatmu, cukup sudah itu bagiku. Amin. Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Ya, sebelum itu seperti biasa saya ingin memberikan disclaimer masih bahwa ini bukan sesi psikoterapi. Jadi kita ini merupakan seksi meditasi online yang bersifat spiritual, ya. Dan saya juga bukan seorang terapis atau psikologis. Dan sesi ini lebih memfokuskan kepada spiritual healing, penyembuhan secara spiritual, penyembuhan semoga batin juga seperti itu, dan juga tidak bertujuan untuk menyembuhkan persoalan-persoalan psikologis masing-masing peserta hadir malam ini atau orang yang menonton nantinya di rekaman ini. Dan terakhir, jikalau kalian ada menghadapi masalah-masalah secara mental, baik depresi segalanya, saya anjurkan untuk mencari jalan keluar dengan menghubungi para professional counselors atau terapis, dan tidak semata-mata mengadakan sesi ini. Saya akan jelaskan nanti apa hubungannya dengan sesi ini dan mengapa kita mengadakan itu, ya. Sebelumnya saya perlu membedakan dulu apa maksudnya itu mental health itu dan mental illness, karena sesi ini lebih tujukan kepada mental health, maka saya katakan ini adalah mental health awareness spiritual exercise, latihan rohani untuk kesehatan jiwa. Jadi lebih pada yang ke kiri sebetulnya, dan lebih bukan masalah mengatasi masalah yang ke sebelah kanan, yaitu penyakit jiwa. Jadi lebih masalah mental health yang ingin kita perhatikan di sini. Jadi itu mental health itu mengarahkan kita bisa bersifat produktif, dan juga punya hubungan yang baik, dan bisa beradaptasi terhadap segala macam tantangan kehidupan dan juga perubahan-perubahan dalam kehidupan ini. Sementara orang yang disebut mental illness, penyakit jiwa, bisa dikatakan seperti itu, meskipun ini istilahnya terkadang-kadang negatif dan bisa disalah tafsirkan orang, itu ada perubahan sikap, emosi, dan juga behavior dan emotion begitu. Mereka terbebani dengan persoalan baik peran sosial, hubungan sesama manusia dengan teman-teman, tempat kerja, segala macam, dan juga kehidupan berkeluarga, dan juga studi dan sebagainya. Akhirnya membuat beban berat sekali sehingga berpengaruhi emosi dan juga sikap mereka. Ini lebih kepada sifatnya clinical mental illness seperti itu, ya. Jadi ini di luar persoalan sekedar bersedih semacam begitu atau kecewa, itu lebih lain lagi. Saya pikir saya perlu menjelaskan ini dulu. Mengapa? Jadi sebetulnya kita malam ini lebih mengarah ke mental health seperti itu, ya. Awareness seperti itu. Jadi bukan mengatasi yang mental illness, tapi juga kita juga perlu tahu. Karena waktu saya dalam 2 minggu terakhir mulai memberikan bimbingan ini, sudah direkam, juga saya bagikan rekaman untuk beberapa orang. Terus ada seorang ibu-ibu yang marah-marah ke saya. Dia bilang, apakah kamu pikir saya sakit jiwa ketika kamu kirim seperti ini? Ya tidak tahu saja mungkin itu maksudnya apa, tapi ya sudahlah, gitu kan. Nah, kita sering mental illness itu, supaya kita tahu ada pemahaman juga, itu anxiety disorder yang common itu, ya, yang umum. Itu ada jenisnya banyak, ada panic disorder, ada OCD,
obsessive compulsive disorder, ada social anxiety disorder, ada agoraphobia, ada generalized anxiety disorder, juga kemudian yang spesifik fobia seperti terhadap tempat terbuka, luas begitu, atau tempat tertutup, atau ketinggian, takut terbang, atau juga melihat darah, segala macam itu sebagai contoh saja. Kemudian depression sini ya yang tema kita angkat malam ini. Ini lebih kepada serious medical conditionnya sebenarnya. Orang itu merasa dalam berpikir, bertindak ataupun perasaannya itu semua terimbas dari penyakit atau tekanan mental tersebut, yang kemudian dia memang terasa bersedih dan berbeban berat seperti itu, dan tidak ada aktivitas yang ingin dilakukan. Itu lebih baik itu kehilangan appetite, baik makan, hubungan sosial, ataupun seksual appetite, ataupun ingin recreation, itu hilang semua. Symptomsnya yaitu pattern sleepingnya hilang, atau too much sleep, tidak mau bangun-bangun, atau juga tidak bisa tidur. Kemudian perubahan dalam appetite, pola makan seperti itu ya. Dan kemudian juga restlessness, agitation, dan juga motor movement atau physical movement ya. Dan dia merasa tidak pantas lagi seperti itu, atau susah berpikir atau konsentrasi, tidak ada energi, capek terus, atau suicidal thought, ingin bunuh diri seperti itu ya. Itu ada simptom-simptomsnya yang perlu kita perhatikan. Kemudian contoh-contoh lainnya itu ada juga, itu ada bisa major depressive disorder, ada persistent depressive disorder, ada postpartum depression bagi ibu-ibu yang baru hamil, biasanya seperti itu. Ada bipolar, schizophrenia, ada post traumatic stress disorder, ada addiction substance abuse, itu macam-macam lagi ya. Yang jadi supaya kita ada pemahaman sedikit. Nah, kalau sudah sampai pola seperti ini, tentu perlu ke professional therapist atau professional help ya, yang bisa macam-macam juga itu. Psikoterapi yang juga banyak macamnya, ada family therapy, group therapy, ada behavioral therapy, ada kognitif bisa behavioral therapy seperti itu. Ada juga yang menyebabkan ada talk therapy, ini ada train therapist ya, psychiatrist, psychologist, personal counselors, licensed varied therapist, dan primary care clinician juga bisa jadi orang pertama kita hubungi seperti itu kalau memang butuh bantuan ya. Nah, jadi saya bukan orang-orang di kategori ini, jadi malam ini sekali lagi untuk bukan mengatasi masalah itu. Mengapa kemudian kita buat ini? Karena untuk ada holistic guide to whole person's wellness itu banyak faktor ya. Banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan dan juga membantu itu semua. Baik untuk penyembuhan atau memaintain physical dan mental wellness itu, baik sosial, financial, emotional, lingkungan di mana kita berada, atau secara fisik, kegiatan-kegiatan kita, atau juga pekerjaan, dan spiritual. Jadi saya hanya mengadres di sini malam ini, bagian ini saja. Yang lain-lain itu bukan porsi saya malam ini, dan kita jadi ini hanya satu komponen yang bisa membantu teman-teman. Jadi kalau misalnya mungkin ada masalah sedikit atau apa dan ingin mempunyai holistic guide to whole person's wellness begitu ya. Jadi ini hanya satu bagian saja itu semua. Dan Gereja Katolik tentu juga punya resources yang terbatas, tapi kita juga bisa mengatakan dalam artian kita punya Santo Santa ini Saint Peter Faber, ini a Jesuit saint. He's struggling with depression in his life. Dia salah satu pendiri Serikat Yesus dari Saint Ignatius, Saint Francis Xavier, dan Peter Faber, tiga companion yang mendirikan. Nah, dia yang saya bisa katakan patron saint of depression, karena dia struggling with depression in his life, begitu ya.
Ada juga Gerard Manley Hopkins ini, seorang Jesuit juga, bukan santo, tapi seorang penyair Romo Jesuit yang kalau kalian sempat nanti baca ini puisinya, dia juga menceritakan bagaimana dia struggling with depression ketika itu. Ini sebagai pengantar, tapi bukan berarti orang Kristen atau Katolik itu kita bebas dari depresi atau masalah-masalah. Jadi, tapi kita tahu bahwa Tuhan bersama kita, gitu ya. Oke, itu pengantar saja supaya kita ada pemahaman yang lebih mengapa kita ada sesi malam ini. Oke, jadi malam ini kita akan mengambil bagian dari meditasi kita, sumbernya dari kitab Raja-Raja, the First King sebenarnya ini, First Book of Kings, 19:1 sampai 8. Cerita tentang Nabi Elia sebetulnya. Baiklah, kita bisa mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk melakukan meditasi. Saya mengundang saudara-saudari untuk mulai masuk suasana doa, menutup mata, dan mengambil posisi yang lebih enak untuk juga masuk ke suasana doa sambil kita merenungkan sabda Tuhan hubungan dengan dua tema malam kita bahas malam hari ini. Kita mencoba merasakan kehadiran Tuhan. Kita coba mungkin menarik napas terlebih dahulu secara pelan-pelan. Saya juga untuk tarik napas dan dalam-dalam dan dikeluarkan. Lakukan sebanyak 3 kali. Kita merasakan kehadiran Tuhan dengan napas yang Dia berikan kehidupan, napas kehidupan berikan kepada kita. Saya akan membacakan kitab suci. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh sebuah nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seluruh orang suruhan mengatakan pada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa-nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah Elia, ia lalu bangkit pergi dan menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai ia ke Beersheba, termasuk dalam wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia masuk ke dalam padang gurun seharian perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Kita mendengar Nabi Elia yang merasa ingin mati saja. Dia merasa hidupnya telah sia-sia. Tuhan telah meninggalkan dia. Dia ingin agar Tuhan mencabut saja nyawanya. Mungkin kita pernah pada situasi seperti itu. Kita merasa seperti Tuhan telah meninggalkan kita. Atau pada masa-masa kita merasa putus asa, merasa membentur tembok. Coba ingatlah, jikalau kita mempunyai
situasi yang sama seperti Nabi Elia. Atau mungkin kita tahu akan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin anggota keluarga kita, teman kita, atau orang-orang yang kita cintai yang menghadapi situasi seperti ini. Situasi di mana orang tersebut frustrasi, tidak jalan keluar, dan merasa Tuhan telah meninggalkannya. Coba ingatlah akan keberadaan orang ini. Kita bisa memeriksa batin kita dengan menanya kepada diri sendiri, bagaimanakah kita bersikap ketika kita tahu ada orang-orang yang mengalami depresi ataupun mengalami masalah-masalah kehidupan ini. Apakah kita bergerak untuk membantu, ataukah mungkin kita lebih tergerak untuk ikut menjudge atau memberi penilaian bahwa orang itu ternyata mengalami gangguan jiwa? Di dalam kitab suci kita tahu bahwa Yesus sendiri pun merasakan hal sama terkadang seperti Elia. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia merasa Bapa di surga telah meninggalkan dia. Ketika berada di kayu salib, dia pun merasa tinggalkan. Sampai berteriak, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah kita mempunyai kerendahan hati? Kerendahan hati mengakui bahwa terkadang kita pun perlu berteriak, meminta tolong.
kepada Tuhan atau kepada orang-orang sekeliling kita. Mungkin kita tidak mengalami depresi, tapi butuh pertolongan. Atau juga kita mungkin mengakui bahwa kita menghadapi suatu masalah. Selama 5 bulan berlalu sejak pandemi coronavirus, apakah kita juga merasa terkadang kita butuh bantuan? Atau tidak tahu berpaling ke siapa? Karena semua orang shelter in place. Atau kita juga merasa tinggalkan pada masa-masa ini? Terlepas dari segala persoalan kita hadapi, mungkin kita pun mengalami kesulitan tidur. Karena kecemasan mungkin, ataupun karena banyak pikiran selama coronavirus, masalah pekerjaan atau masalah keluarga. Kita akan masuk pada merenungan tentang kesulitan tidur. Saya akan membacakan kelanjutan cerita dari Nabi Elia. Kita bisa merenungkan lebih lanjut dan cerita tersebut bagaimana Tuhan ingin berbicara kepada kita. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia berkata kepadanya, bangunlah dan makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka ada pula sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah dan makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam, selama-lamanya sampai ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Kita mendengar bahwa Nabi Elia berbaring dan tidur di bawah pohon ara.
Kita bisa mereview kehidupan kita, bagaimana pola tidur kita. Apakah kita bisa tidur dengan nyenyak atau dengan pulas, atau kita sering tidur terganggu akhir-akhir ini? Ataukah banyak beban pikiran yang membuat kita sulit tidur? Nabi Elia dibangunkan oleh malaikat Tuhan. Tapi kemudian setelah dia mendapat roti bakar dan kendi berisi air, ia pun tertidur kembali. Apakah dalam kehidupan kita masing-masing kita bisa melihat bahwa kita mungkin perlu waktu tidur yang lebih panjang, atau waktu beristirahat mungkin, karena kita sibuk bekerja sehingga waktu tidur pun berkurang. Coba kita renungkan tentang kehidupan kita sehari-hari. Malaikat Tuhan membangunkan Nabi Elia dan berkata, "Bangunlah dan makanlah. Perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Sesudah itu ia makan dan minum, dan ia berjalan 40 hari 40 malam sampai Gunung Horeb. Apakah kalian masing-masing pun butuh waktu istirahat untuk bisa terus melajukan pekerjaan, melajukan pelayanan, dan juga waktu bersama berkeluarga? Kalian masih butuh kekuatan saat ini, dan butuh energi, atau kalian masih butuh waktu untuk beristirahat? Meskipun coronavirus membuat tidak bisa pergi berlibur, atau kalian merasa bukan membutuhkan waktu untuk beristirahat akhir-akhir ini? Mungkin di rumah saja, ataupun dimanapun itu, waktu yang tidak bisa membuat kalian bisa recharge seperti Nabi Elia. Renungkanlah itu.
Saya akan melanjutkan cerita dari kitab suci yang merupakan bagian penutup dari meditasi kita malam hari ini. Lalu Tuhan berfirman, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan pun berlalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Sesudah gempa itu datanglah api, tapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Sesudah api itu datanglah angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya dan bunyi, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Firman Tuhan pun datang kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun di Damsyik. Segera sampai engkau harus mengurapi Raja Hazael, Raja Aram. Juga Yehu cucu Nimei harus sudah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Syafat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Tuhan berbicara kepada Elia dalam bentuk angin sepoi-sepoi. Bukan dalam kebisingan atau kebesaran suara api ataupun angin badai ataupun gempa. Di akhir meditasi ini, kalian bisa berbicara kepada Tuhan seperti Elia berbicara kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Dengarkanlah pesan dari Tuhan dan juga bicaralah kepada Tuhan, entah itu Allah Bapa ataupun Yesus ataupun Roh Kudus. Ungkapkanlah perasaan hatimu saat ini. Apakah engkau membutuhkan waktu istirahat yang lebih? Ataukah engkau menghadapi masalah-masalah berat dalam hidup ini? Apapun itu, ungkapkanlah kepada Tuhan yang sekarang berdiri di hadapanmu. Kita bisa menutup meditasi ini dengan bersama-sama mendoakan doa singkat kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Pelan-pelan kita bisa membuka mata kita dan kembali ke suasana normal, dan kita pun bisa masuk dalam sesi diskusi. Ya, terima kasih Romo. Ya. Ria, kita bisa stop recording.
kepada teman-teman yang comfortable